Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan Shalom. Menyikapi gelombang kedua serangan virus COVID-19 dengan varian Delta yang lebih mematikan, serta menindaklanjuti himbauan pemerintah dan Sinode GKI di Tanah Papua, serta Klasis GKI Port Numbai untuk membatasi aktivitas di tempat umum, maka ibadah Minggu pagi kembali dilangsungkan dalam masing-masing keluarga. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan di dalam gereja, tetapi jangan mengurangi suasana, terutama makna peribadahan. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan ada hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk itu mari kita menikmati ibadah Minggu pagi ini bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. A. Nats pembuka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. B. Pengumuman-pengumuman. 1. Ibadah-ibadah. A. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah Minggu pagi, keluarga, dan unsur dalam minggu berjalan, dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan Bapak atau Ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi dari majelis jemaat. B. Ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat jam 09 pagi WIB di tiap-tiap keluarga dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng dari gereja sebanyak 3 kali. Sebagaimana biasanya pada ibadah Minggu pagi, yaitu jam 07.00 WIB, 08.00 WIB, dan 09.00 WIB. Pada bunyi lonceng yang ketiga, yaitu pada jam 09.00 WIB, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahannya. Khotbah pada ibadah minggu ini tersedia melalui YouTube multimedia GKI Kanaan, tetapi juga tercetak atau tersedia bersama-sama dengan tata ibadah. Jika dalam peribadahan tersebut ada persembahan, agar disetor ke majelis WIK atau menyampaikan kepada majelis jemaat untuk dijemput ke rumah tiap-tiap warga jemaat. C. Ibadah sekolah minggu GKI Kanaan Perumnas 4 masih dilaksanakan secara online melalui channel YouTube multimedia GKI Kanaan. 2. Aksi dana untuk pengadaan alat live streaming. Menyikapi situasi pandemi COVID-19 di mana pemerintah dan Sinode GKI di Tanah Papua serta Klasis GKI Port Numbai menghimbau agar seluruh aktivitas masyarakat atau warga jemaat termasuk ibadah Minggu pagi di gereja wajib dilaksanakan dari rumah. Maka saat ini sedang digumuli pengadaan peralatan atau sarana untuk menunjang peribadahan dalam jemaat secara live streaming. Dana yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 133 juta rupiah. Dari total dana tersebut sudah tersedia 83 juta rupiah. Namun masih ada kekurangan sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu majelis jemaat akan menjalankan aksi amplop janji iman untuk memenuhi kekurangan tersebut. Mohon kesediaan warga jemaat untuk berpartisipasi secara sukarela. Tetapi juga majelis menghimbau jika ada warga jemaat yang tergerak hati untuk memberi secara khusus guna mencukupi kekurangan tersebut. C. Ucapan terima kasih. Demikian warta jemaat pada ibadah Minggu pagi ini. Atas perhatian jemaat, saya ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa menyertai langkah hidup kami hingga saat ini. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
pada hari ini ya Tuhan, kami juga akan membaca bagian firman Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan kami mohon hikmat-Mu menyertai kehidupan kami sekalian. Supaya kebenaran firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini dapat kami pahami dengan benar dan dapat tertanam di dalam batin kami dan tidak pernah menjadi sia-sia, melainkan menguatkan iman percaya kami untuk terus melangkah menjalani hari-hari hidup ini di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan saja pada saat ini, melainkan juga di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami selaku orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kepadamu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dengan perikop pembacaan garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi lebih daripada itu, mewujud nyatakan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita saat ini, maka Sinode GKI di Tanah Papua memberikan sebuah tema sentral untuk direnungkan, yaitu status dan identitas gereja sebagai garam dan terang dunia. Tema ini mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan, apakah di sepanjang hidup ini kita telah menunjukkan jati diri kita selaku gereja sebagai garam dan terang dunia yang harus kita wujudkan supaya status dan identitas kita dapat terlihat sebagai orang-orang Kristen yang tidak hanya asal-asalan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, tetapi pengakuan itu dapat diwujudkan atau dibuktikan melalui iman yang berkualitas. Lalu apa arti menjadi garam dan terang di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin muncul berbagai pertanyaan di benak kita. Namun pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita untuk memahami makna yang tersimpan di balik perkataan Tuhan Yesus kepada semua orang tentang panggilan hidup kita selaku orang-orang percaya sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Perikop ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang hal kerajaan sorga dan juga tentang jati diri orang Kristen diri sebagai murid-murid Kristus. Sebab kalau berbicara tentang status ataupun identitas, maka hal itu berkaitan dengan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang tentunya membedakannya dari orang lain. Dan berkaitan dengan hal ini, Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa jati diri murid-murid Kristus adalah menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.
Dan Tuhan Yesus menyampaikan hal ini di dalam bentuk sebuah perumpamaan yang mengambil contoh-contoh sederhana yang berhubungan erat dengan segala aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sebab garam dan terang berfungsi atau memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dan tetap dibutuhkan sejak dulu sampai sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua yang disampaikan Tuhan Yesus melalui perikop pembacaan saat ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Pada ayat yang ke-13 tertulis demikian. Bapak Ibu saudara-saudara, garam itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebab garam digunakan untuk memberikan cita rasa pada masakan sehingga memberi rasa yang khas dan berbeda. Jika masakan itu lupa ditambahkan garam, maka akan rasa berbeda pada masakan tersebut karena pastinya rasanya hambar. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan supaya dapat menghindari pembusukan dan sebagainya. Dalam tradisi ibadah orang Yahudi di Bait Allah, garam juga sangat dibutuhkan. Sebab korban yang hendak dipersembahkan harus dibubuhi garam terlebih dahulu. Sehingga garam itu akan meresap pada daging yang akan dikorbankan, sehingga menghindari pembusukan seperti yang tertulis di dalam Imamat 2 ayat 13 berkata demikian. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Kemudian di dalam Yehezkiel 43 ayat 24, di situ juga tertulis seperti ini. Garam harus ditaburkan di atas kurban bakaran. Itu berarti bahwa garam memiliki peranan penting juga di dalam tradisi ibadah orang Yahudi dalam bait suci. Dan dalam Alkitab ada banyak bagian-bagian yang juga menjelaskan tentang fungsi garam dalam ibadah orang Yahudi. Sebab menjadi simbol kesetiaan dalam sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Walaupun demikian Bapak Ibu saudara-saudara, ada berbagai jenis kualitas garam. Ada garam yang benar-benar berkualitas baik karena rasa asinnya berpengaruh menambah cita rasa pada makanan untuk menjadi lebih enak. Namun ada pula garam yang berkualitas rendah, berkurang kualitasnya. Karena disebabkan beberapa faktor. Misalnya garam yang telah tercemar ataupun garam yang telah terkena udara lembab. Sehingga menurunkan rasa kualitas pada garam tersebut dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 13 mencatat hal ini. Artinya bahwa seperti halnya garam yang memiliki pengaruh yang kuat untuk memberi cita rasa enak, demikian pula hendaknya kehidupan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini, baik di dalam keluarga, di
di dalam jemaat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran orang-orang percaya haruslah memberikan dampak positif dan mampu memberi rasa yang berbeda. Karena kehadiran orang-orang percaya harus menciptakan kedamaian dan bukan menjadi pemicu terhadap segala yang merusakkan hidup dan lingkungan. Sebagai garam dunia, setiap orang percaya juga terpanggil untuk menjalankan peran yang bermanfaat bagi hidup orang lain. Dalam hal menolong, dalam segala kebaikan yang didasari dengan kasih. Jika kita selaku orang percaya tidak dapat menjadi saksi Kristus dalam dunia ini secara benar, tidak dapat memainkan peran yang baik sesuai dengan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada. Sesungguhnya cara kehidupan demikian diibaratkan seperti garam yang telah menjadi tawar dan tidak berguna lagi. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, kamu adalah terang dunia. Ayat 14 sampai ayat 16 mencatat hal ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelita juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan cahaya dari sebuah pelita, maka mampu untuk menerangi sekitarnya. Jadi tanpa terang, maka kita pun tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tanpa terang, segala aktivitas kita juga tidak dapat berjalan dengan lancar. Ketika kita ada di dalam kegelapan, kita bisa saja menginjak ataupun menabrak apa saja, dan hal itu sangat membahayakan. Sebagaimana terang yang begitu memegang peranan penting dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari perkataan ini ada dua contoh yang digunakan Tuhan Yesus. Pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Sebab walaupun ada terletak di atas gunung, namun cahaya dari pelita ataupun lampu akan tetap terlihat di dalam kegelapan malam, walaupun itu terlihat dari kejauhan. Yang kedua, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki dian, supaya dapat menyinari semua orang yang ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, diharapkan juga dapat menjadi terang bagi sesama dalam setiap perjalanan hidup ini. Pancarkanlah terang, walaupun mungkin kita hanyalah pelita kecil, namun cahaya terang itu tetap berarti dan tetap dibutuhkan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sebab dengan cahaya dari pelita hidup kita dapat menjadi terang bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Dan ketika kehidupan orang percaya dapat menjadi terang bagi sesama, dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, sesungguhnya setiap orang dapat melihat Tuhan melalui hidup kita dan memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu saudara jemaat
yang Tuhan Yesus kasihi. Perkataan Tuhan Yesus berkaitan dengan dua hal ini. Kamu adalah garam dan terang dunia. Mengingatkan kita terhadap jati diri kita sebagai orang-orang percaya yang masih hidup di dalam dunia ini. Kita terpanggil untuk dapat menunjukkan kualitas iman yang sungguh-sungguh hidup berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah yang menentukan status dan identitas kita selaku gereja di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara beranilah untuk menunjukkan jati diri sebagai umat yang hidup takut kepada Tuhan. Yang memberikan ciri kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka cara kehidupan kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Cara kehidupan orang-orang percaya harus menunjukkan karakter, ciri yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Maka untuk berperan sebagai garam dan juga terang dunia, maka harus diawali dari diri sendiri. Bahwa pribadi kita harus lebih dahulu mau dibentuk oleh Tuhan dalam proses rancangan Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kita mampu berperan sebagai garam dan terang dunia jika diri kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat memberi cara hidup yang berbeda, peran sebagai garam dan terang dunia untuk dapat merubah kehidupan orang lain, jikalau kehidupan kita masih keras hati kepada Tuhan. Jika kenyataannya, saudara-saudara, cara hidup kita masih terus-menerus hidup di dalam dosa, masih keras hati untuk tidak mau bertobat, dan jika kita tidak mampu menunjukkan jati diri selaku orang percaya dalam peran sebagai garam dan terang di dalam dunia ini secara benar sesuai dengan kehendak Kristus, maka sesungguhnya kita diibaratkan sebagai garam yang menjadi tawar dan pelita yang padam. Dan jika demikian, kita tidak berguna sama sekali. Dan ciri tentunya tidak layak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, identitas orang percaya sebagai garam dan terang dunia memberi arti bahwa keberadaan hidup kita bermanfaat dan juga membawa dampak positif bagi sesama, supaya setiap orang dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia ini melalui kehidupan kita. Dengan demikian, menjadi garam dan terang adalah termasuk di dalam konsep mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang tidak hanya menunjukkan pada kemampuan kita untuk mentaati ajaran dan juga mengikuti keteladanannya secara formalitas saja, tetapi hendaknya dapat pula diwujudkan dalam seluruh totalitas hidup dengan relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Identitas sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan menjadi kelihatan melalui karakter, melalui sikap hidup, melalui tindakan, melalui cara berpikir yang benar sesuai dengan kehendak Kristus sendiri. Hingga cara hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain untuk terus memuliakan nama Tuhan. Maka ingatlah, jangan biarkan garam hidupmu menjadi tawar,
tetapi juga jaga terus untuk selalu terasa asin dan bermanfaat. Dan jangan biarkan pelita hidupmu padam, tetapi jagalah untuk terus menyala supaya tetap bersinar bagi orang lain. Sebab cukup menjadi sebuah pelita kecil, namun bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang dan mengucap syukur karena kemurahan kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami, baik yang kami alami secara pribadi, rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Kami menyadari bahwa kasih setia Tuhan begitu nyata dalam hidup kami, ketika kami masih diberikan kekuatan dan nafas hidup ini. Dan ada banyak sekali berkat-berkat istimewa yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, yang tidak dapat kami hitung satu persatu, selain kami datang di hadapan Tuhan dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya selaku orang-orang percaya, kami benar-benar menyadari keterpanggilan kami untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kami, maka setiap orang dapat melihat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang patut disembah dan patut dimuliakan. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing, secara khusus Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4. Dalam kehidupan setiap rumah tangga, biarlah kasih setia Tuhan menyertai dalam segala peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak dalam pergumulan tiap-tiap hari. Biarlah berkat Tuhan senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan setiap rumah tangga, sehingga kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami berdoa untuk tugas pekerjaan baik sebagai aparatur sipil negara, karyawan swasta, TNI, Polri. Tuhan memberkati dengan segala hikmat surgawi, supaya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat terpanggil untuk rajin, jujur, bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan dan juga usaha yang ditekuni. Sehingga melalui segala tugas pekerjaan yang ditekuni itu, maka berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pergumulan pendidikan anak-anak dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dalam keterbatasan untuk menempuh pendidikan di sekolah dan harus mengikuti pelajaran lewat online dari rumah masing-masing. Tetapi Engkaulah Allah kami, sumber segala hikmat dan kepandaian. Kami mohon di hadapan Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh kuat dan sehat, berakal budi, hidup takut kepada Tuhan, dan berikanlah bagi mereka hikmat dan kepandaian, supaya berhasil di dalam mencapai cita-cita di masa depan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara yang sementara ini sakit di rumah maupun di rumah sakit, bahkan dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jikalau pada saat ini mereka sementara terpapar virus COVID-19, maka Engkau Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dan pemegang kendali kehidupan ini. Kami mohon ya Tuhan, beri kuat dan sehat bagi mereka untuk berperang melawan virus COVID-19 ini.
Kami percaya ya Tuhan, ketika semuanya ini diizinkan terjadi, ada maksud Tuhan di balik semua situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah di tengah-tengah situasi ini, iman kami semakin dikuatkan untuk mencari Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami mohon satu hal ya Tuhan, pulihkanlah negara ini, pulihkanlah tanah Papua, pulihkanlah dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk Majelis Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4, Badan Pelayan unsur-unsur jemaat, baik itu PKB, PW, PAM, dan PAR, di dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Pakailah mereka ya Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan melalui tugas dan panggilan untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk semua panitia yang telah dibentuk di tengah-tengah jemaat ini, baik itu panitia pelaksanaan sidang jemaat, panitia Natal jemaat, bahkan juga panitia pembangunan gedung serbaguna milik gereja. Yang sementara ini dikerjakan dalam tahap pemasangan atap ataupun seng GSG. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan di dalam tanggung jawab panitia. Bahkan secara khusus pembangunan GSG, kami berdoa juga untuk tukang yang bekerja. Jaga lindungi mereka, jauhkan dari segala susah, celaka, bahaya, maut sekalipun. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk kostor, untuk staf tata usaha, untuk guru-guru PAUD Kanaan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam hidup rumah tangga. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja, baik itu Klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI di Tanah Papua. Berkatilah hamba-hambamu ya Tuhan, dalam tugas panggilan gereja ini, supaya nama Tuhan senantiasa dimuliakan di tanah Papua ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang ada. Kami berdoa juga untuk pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Berikanlah hikmat bagi hamba-hambamu di dalam tugas dan tanggung jawab kepemimpinan bagi bangsa dan negara ini, tetapi juga bagi tanah Papua dan bagi Kota Jayapura. Biarlah nama Tuhan senantiasa yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa di hadapan-Mu. Amin.